Cukup ya. Semoga dengan sholawat tadi virus corona benar-benar hilang. Semoga kita bisa mencari ilmu dengan tenang. Amin Allahumma amin. Ya selanjutnya berdirinya saya, ya maksudnya duduk di sini, tongkrong. Saya di sini disuruh mengisi kerifaiyahan, ya. Padahal pelajaran itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah tidak saya kaji lagi. Kerifaiyahan ya biasanya itu yang isi Ibu Nyai Hajah Halimah ya. Udah berapa tahun berarti dari angkatan pertama sampai angkatan kemarin itu yang isi Bu Hajah Halimah dari Bojong. Nah ini diserahkan juga sama saya, orang Bojong juga. Yo ganteng. Orang-orang. Ya, saya ngapunten ya, saya diparani Pak Heri malam itu Zir Reneo ringan-ringan. Lah nopo Pak? Iki cerita sik oh. Ben suwi-suwi ben ketok suwi. Soalnya aku materi ini orang menguasai. Di tembung Pak Heri. Reneo. Oke, ring apa? Ring angkringan. Ini bisa bahasa Jawa semua kan? Tak campur-campur enggak apa-apa toh? Lu enak apa ya campur oh. Terus Pak Heri, Zir kamu ngisi kerifaiyahan ya? Lupa ojo aku Pak kerifaiyahan. Aku sudah tidak menguasai lagi yo. Pernah tahu tapi udah agak-agak lupa. Terus pokoknya sampean aku percaya sampean yo wis. Karang dikon guru sami'na wa ata'na yo. Nek dikon guru tiru aku. Sami'na wa ata'na. Langsung saja ya, ojo kesuwen no. Ini nanti ada ngerangkum juga enggak? Ada ngeringkas kerifaiyahan? Enggak ada, cuman ndelok ketok. Mandeng aku. Langsung ya ke materi kerifaiyahan. Jadi apa itu kerifaiyahan? Ya ini menurut saya. Kerifaiyahan adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan rifaiyah. Jadi sesuatu apapun yang berhubungan dengan rifaiyah, maupun itu tokoh, terus sejarah, terus kitab-kitab, maupun adat istiadat dari rifaiyah dan lain-lainnya yang berhubungan dengan rifaiyah seperti organisasi dan juga yang lainnya. Terus selanjutnya, ini waktunya setengah jam toh. Kok serasa pertanyaan kok wis nyemedi soalnya nek ditakoki. Kemana takoni kapan Pak kawin? Aduh, pusing maneh. Tujuan mempelajari kerifaiyahan. Yang pertama, memahami sejarah dari tokoh, karya dan kiprah dari tokoh rifaiyah, khususnya Kiai Haji Ahmadi Rifai. Udah ada yang kenal nggak Rifai kan? Kenal semua kan sama Rifai? Kenal ya? Ini rifaiyah semua apa ada yang NU? NU itu guru saya NU semua, tapi Masya Allah ya kiprahnya di rifaiyah, semoga diparingi panjang umurnya. Terus yang kedua, tujuan dari mempelajari kerifaiyahan mengambil nilai-nilai dan sejarah perjuangan. Jadi di sini kita sebagai orang rifaiyah, kan dari rifai itu udah berjuang mati-matian demi kita ya, demi anak cucunya. Maka kita harus bisa mengambil pelajaran dari situ. Yang ketiga adalah mengembangkan pemahaman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan rifaiyah. Ini cepat-cepat bae yo. Aja kesuwen soalnya selete akeh kok. Mengembangkan pemahaman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan rifaiyah. Jadi setelah kalian memahami kerifaiyahan, terus jenengan itu amalkan sesuai dengan itu ya. Visi misi dari kita. Pikir, amal. Tadi udah ya? Belum Pak? Oh ya udah. Nanti dijelaskan lagi biasanya kalau di kelas. Terus selanjutnya, ini mulai serius iki serang guyuman. Terus riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Rifai. Jadi Kiai Haji Ahmad Rifai itu lahir pada hari Kamis 9 Muharram 1200 Hijriah, bertepatan pada tanggal 1786 Masehi. Ditulis ya kalau misalkan perlu nanti kalau udah dapat kerifaiyahan di kelas wis serti ditakoni. Berapa? Tanggal berapa? 9 Muharram 1200 Hijriah, bertepatan pada tahun 1000
Iya, pintar sekali anak-anak. Ya di desa Tempuran, Kendal, ada yang dari Kendal? Mana tangannya ngacung, kakinya ngacung. Sing lanang-lanang orang ngacung iki piye? Wis ngacung kok. Ngacung coba yang dari Kendal. Ora ono iki. Pak Guru yang dari Kendal ini, Pak BK. Ya di desa Tempuran, ada yang tahu Tempuran? Yang dari Kendal? Nggak ada yang tahu. Ada desa Tempuran. Ya, kata teman saya sih yang dari Kendal itu ya, saya kan kuliah di UIN Wali Songo. Saya tanya ada desa Tempuran nggak sih di Kendal loh? Katanya udah nggak ada sekarang, namanya udah nggak Tempuran, namanya itu apa sih yo? Pokoknya ngarep PK, lali tapi. Bukan Kaliwungu. Pokoknya kuwi lah yo. Pak Desa Paesan, Pak Desa ini sementing lahir. Terus lahir di Desa Tempuran, Kendal, Jawa Tengah. Lahir dari pasutri, pasangan suami istri. Yakni Raden Kiai Haji Muhammad Marhum bin Abu Suja atau Raden Sutowijoyo dengan Ibu Siti Rohmah. Jadi anak wong sugih yo. Raden Kiai Haji Muhammad Marhum dari Faiki bukan kaleng-kaleng. Pak Kaji ya. Pak Kaji Muhammad Marhum bin Abu Suja Raden Sutowijoyo. Jadi nama Abu Suja ini nggak tahu Romo Kiai Sadirin itu ambil dari mana, tapi kalau di bukunya Karel Starbing itu adalah Raden Sutowijoyo terkenalnya. Beliau merupakan penghulu Landrat pada masa itu di Kendal. Lanjut Mas apa Mbak iki mau sinyekel Mbak. Terus masa kecilnya Mbak Rifai. Sejak lahir hingga umur 6 tahun Syekhina itu diasuh oleh orang tuanya sendiri. Jadi wong tua niki pancen wis pinter loh. Terus dan guru di desa Tempuran melalui pendidikan di rumah. Pokoknya kiai di situ, kiai di Tempuran. Nggak tahu namanya tapi saya ya. Mengenalkan huruf-huruf Arab, membaca surat pendek, dikenalkan dengan ajaran tauhid. Lalu beliau juga diajari kromo Injil dan tata cara sholat serta mengaji Al-Quran binador. Jadi Mbak Rifai itu diajari semua yang berkaitan dengan agama termasuk kromo Injil ya, yang bahasanya Mbak Rifai itu sekarang ada yang masih sulit dicerna kan, kayak kita orang awam yang belum pernah mengaji koyok ginawaruhan kui opo milahur. Terus itu mungkin bahasa kromo Injil, tapi saya juga kurang tahu. Sastranya Mbak Rifai itu benar-benar jos pokoknya. Terus di usia 6 tahun Syekhina ditinggal oleh ayahnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kok guyu ki? Kematian guyu. Lalu Syekhina dibawa oleh kakaknya Nyai Rojiah. Jadi Nyai Rojiah itu kan Mbak Rifai itu tetap ceritanya di sini. Mbak Rifai kui merupakan anak bontot dari Muhammad Marhum. Bapak Muhammad Marhum, anak bontot, jadi paling ngisor dewe. Terus tapi ditinggal pas usia 6 tahun ya, dibawa oleh kakaknya yang bernama Nyai Rojiah. Ini kalau nggak salah itu nomor 4 dari anaknya Pak Muhammad Marhum. Jadi Nyai Rojiah ini membawa Mbak Rifai ke Kaliwungu untuk belajar bareng sama kakak iparnya. Berarti suaminya siapa? Nyai Rojiah yang bernama Kiai Haji Asy'ari Kaliwungu. Ada yang tahu Kiai Haji Asy'ari? Ada yang udah pernah ke sana? Belum. Nanti kita ziarah ke sana ya. Itu makamnya ada di Kaliwungu yang paling atas sendiri. Pokoknya itu di situ ada apa namanya masjid besar Kaliwungu itu loh, alun-alun sing ono pasare kae. Kayak wong Kendal nggih ketara. Oke. Terus pokoknya makamnya yang paling atas sendiri, jadi kita harus jalan kaki dulu ke atas. Terus masa kecilnya Mbak Rifai itu ya, waktu belum waktu apa namanya di pondok pesantren dia dikaruniai cikal bakal ulama, yaitu waktu Mbak Rifai itu tidur bersama santri-santri yang lain. Kan Mbak Rifai kan walaupun melu kakak epo tetap tinggalin yang pondok, orang melu ning jero, orang melu ning dalam. Waktu
tidur di masjid bersama santri-santri yang lain. Mbak Rifai Kiai Asy'ari itu mau melakukan sholat tahajud malam itu. Tani terus kok roh sinar saka pojok masjid. Ternyata kan lampunya peteng dedet biyen urung ana lampu kaya saiki neon gak ceklek murul po. Nek biyen nganggone oncor, belum ada lampu. Jadi ono lampu, ono sinar mencurat dek wetenge santri. Terus lah iki sapa diraba-raba ora ketok wajahe. Nek kuwi iki Mbak Rifai lah. Apa namanya? Terus ben iso ngerti nek kuwi wong sing tak dituju kuwi mangke sarungnya disobek. Terus ben besoknya kalau ada yang nangis atau ada yang geger bisa tahu siapa santri itu. Ternyata kok ngesoke subuh-subuh temenan Mbak Rifai nangis. Nangis ora apa ya. Nangis bar nangis ki mangke berarti kuwi berarti adikku dhewe sing Pak Dedi bakale dadi ulama gede. Pak Kiai Asy'ari niku Kiai Haji Asy'ari niku pun ngertos nek bakale kuwi bakal dadi ulama besar dengan tanda-tanda keluarnya cahaya dari pusar Mbah Rifai. Lanjut, guys. Kemudian masa remaja Mbah Rifai itu tiada hari tanpa mengaji, tiada hari tanpa menuntut ilmu, tiada hari tanpa belajar giat dan semangat, dan tiada hidup tanpa amar ma'ruf. Masya Allah ya, ini